Hari ini saya berbagi cara konfigurasi firewall FortiGate, di mana yang mau saya tunjukin di sini, yang mau saya show adalah membuat redundancy link mengarah ke internet. Jadi ceritanya kita punya dua ISP, ISP 1 dan ISP 2. Jadi eh, kita ada redundansi untuk internet. Artinya ketika misal ISP 1 mati, kita ada punya ISP kedua, jadi ada backupnya. Jadi sehingga eh, akses internet di area LAN itu selalu tersedia. Jadi kalau hanya memiliki satu link ISP aja atau punya provider satu aja, kalau satu putus gangguan, jadi internet bisa masalah karena kita tahu ketersediaan internet sangat dibutuhkan untuk kerja sekarang. Jadi tanpa internet sekarang sangat susah untuk aktivitas ya. Jadi ceritanya ini seperti itu. Jadi kita akan nanti bahas di sini. Sebenarnya ada 3 poin. Pertama nanti ini adalah ESP failover, yaitu mainnya itu adalah ESP 1. Ketika mati, dia ke ESP 2. Ketika ESP 1 normal kembali, dia balik ke ESP 2. Ke ESP 1, sorry. Jadi failover. Kedua, load balancing. Jadi load balancing ini artinya kita nanti ada di bagian step kedua, di bagian kedua ya. Jadi saya gabung dengan satu video aja. Di bagian kedua ini adalah eh, apa namanya? eh, Dia share ya, share resource. Jadi share link ya. Jadi ketika akses internet dari jaringan LAN ini, dia ada yang melalui ISP 1, ada yang ISP 2. Namanya share ya, jadi berbagi. Jadi ini metodenya namanya load balancing. Oke, nanti ketiga adalah police routing. Police routing ini adalah satu IP atau satu segmen tertentu bisa kita tentukan lewat link mana. Misalkan untuk HTTP port 80 kita arahin lewat ISP B. Nah, selebihnya lewat ISP A, bisa seperti itu. Atau berhubungan dengan media sosial, kita arahin lewat ISP B, tapi yang lain di luar dari media sosial ISP A. Atau mungkin YouTube ya, YouTube streaming kita bisa arahin lewat ISP B, selebihnya ISP A. Bisa seperti itu di custom ya, namanya policy routing. Nah, ini di FortiGate Firewall ini belum ada settingan apa-apa, masih kosong ya. Jadi yang pertama kita config nanti IP management ini, kita udah tentuin ini port 8 sebagai IP management di sini, supaya kita bisa akses lewat ini, lewat IP ya, kita tembak IP ini, kita bisa akses by GUI. Jadi nanti ini by konsol aja, by CLI yang kita set ini, port 8 selebihnya nanti ini by GUI ya, kita masuk by GUI atau web browser untuk config-nya. Sebenarnya bisa lewat CLI semua, cuman lebih friendly, lebih cepat, lebih enak lihatnya kita lewat GUI aja. Jadi lewat konsol ini aja. Jadi seperti ini topologinya teman-teman. Port 1 dia IP untuk ISP 1 103.10.10.254. Gateway-nya 103.10.10.1. ISP 2 pakai port 2 203.10.10.254. Gateway-nya di atas yaitu si router 203.10.10.1. Jadi kalau di area ISP ini nggak usah kita terlalu pusingin. Itu adalah ranah orang ISP, area orang ISP ya, provider. Yang penting kita ping nanti dari FortiGate Firewall ke ISP A, ISP B, dia ngeris, replay. Oke, jadi seperti itu. Yang pertama kita file over dibuat di sini. Jadi ada redundancy internet. Oke, nanti itu jadi tadi udah saya sebutin yang kita perlu config adalah port management, baru port 1 mengarah ISP 1, port 2 mengarah ke ISP 2, dan port 3 mengarah ke link LAN ya. LAN yaitu ke bawah di area kuning-kuning ini. Terus nanti static routing, baru nanti habis static routing kita config baru NAT dan rule policy ya. Kita buat NAT, tujuan NAT adalah untuk mentranslate IP segmen jaringan ini supaya yang dikenal ke atas ke IP public bukan IP kita di sini, tapi dikenal IP internet. Dikenal orang-orang internet adalah IP port 1, port 2, ada yang di ISP, area mengarah ke ISP. Terus konfigurasi link health check for monitoring ya. Ini perlu nanti supaya nanti ini bisa dikenalin ya file overnya. Ini berfungsi untuk file over nanti, baru testing dan verifikasi.
Oke, kita port satu dulu, kita nyalain 40-nya. Kita port satu ini by konsol, selebihnya nanti by gue ya. Jadi ini perlu untuk ketersediaan internet. Jadi kalau misalkan 3 ISP ya nggak masalah, monggo. Cuman konsepnya 2 ISP aja saya kasih dulu. Oke, di video ini. Oke, belum ada ini ya. Oke, nah, ini belum ada konfigan apa-apa, masih kosong. Jadi kita config IP manajemen ya, yaitu di port 8, admin, kosong, baru new password, konfirmasi password. Oke, kita set dulu hostname-nya ya. Config sistem global. Set hostname, apa namanya, firewall, lab, lab. Oke, sekarang kita config IP manajemennya ya, yaitu di port 8 di sini di 40. Oke, config ini ya, config system interface, edit port 8 ya. Kalau di real perang kan ada port manajemen, edit port manajemennya ya, atau edit manajemen atau port manajemennya. Jadi ini kita buat di sini port 8 sebagai manajemen. Set mode static. Jadi IP-nya static bukan DHCP ya. Set IP 192.168.47 ya. 47254 ya, seperti di topologi ya. IP-nya 101. Oke, set allow, kita kasih servisnya ping supaya dari laptop bisa di ping, bisa di SSH, bisa diakses lewat HTTP dan HTTPS ya. Oke. Nah, jadi ini kita udah set ya IP manajemennya. Jadi port satu ISP satu, port 2 ISP 2 dan port 3 kita by GUI aja ya. Sekarang kita akses IP-nya si manajemen 40. 192.168.101. Oke, masuk ya. Oke, admin, admin. Passwordnya tadi admin ya, kita set ya di awal waktu di ghost tadi. Oke, don't show. Oke, sekarang kita set IP ISP port 1 ISP mengarah ke ISP 1 ya. ISP 1 dan ISP 2. Oke, kita ke menu network interface. Ini muncul port 1, belum ada IP, double klik di sini. Namanya kita buat aja ISP 1. Ah, kita ini address modenya kita kasih manual ya, atau static. IP-nya 103.10.10.254.24. Service administratif aksesnya ini kita centang, kita kasih ping aja ya. Ping aja. Jadi yang dicentang ini artinya ping, selebihnya kita nggak usah. Oke, ISP 1 ya, port 1 sudah. Port 2, ISP ISP 2. IP-nya tadi 203, 203 10 10 10 254. Oke, servisnya ping aja. Oke, benar ya. 203 10 10 254. Oke, port 3 kelan. LAN 10.01 254. Servisnya kita kasih sini ping aja. Oke, ini udah kita set ya IP-nya. Kalau di manajemen tadi di awal ya, ini waktu kita lewat konsol tadi. Oke, kita sembari hidupkan routernya ya, biar kita nanti testing. Ini kita nyalain routernya, baru sambil kita verifikasi. Kita gateway-nya. Seperti itu verifikasi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita verifikasi dulu. 103 10 10 1 ya.
Belum ya, karena routernya masih proses up ya. Router duanya juga masih proses up karena baru nyala butuh sekitar 1 menit. Oke, masih. Ini pun lagi proses. Kita coba ping lagi. Masih belum ya. Masih right. ISP-A. Kita ke ISP-B coba pakai 203. Oh, ISP-B udah ya. ISP, ISP-B atau ISP 2. Sekarang ISP 1. Ini agak lama ya nyalanya. Coba lagi ISP 1. 107. Nah, kenapa nggak bisa ya? Kita lihat dulu di port ISP. Oh, ini salah IP ya, ISP 1. Di sini kan IP-nya 103.10.10.254, tapi kita set di sini IP-nya 103.10.10 103.101.10. Salah ya. Ini benarin dulu. Harusnya udah 103 sesuai topologi nih ya. Oke, kita ping lagi. Iya, baru replay. Jadi point to point ke ISP udah benar. Oke, selanjutnya kita setting nomor 4 static routing supaya dari 40 bisa ke internet. Kita coba dulu ping ke internet. 88 belum bisa ya. Ini artinya nyangkut gini. Jadi static route kita setting di sini di menu network static route. Ya, kita pakai yang gateway-nya 103.10.10.1, yaitu ini gateway-nya ya. Baru namanya kita buat di sini keterangannya ESP 1 komennya. Oke, ya ESP 2 lagi menurut ke sini ya ESP 2 kita buat lagi 101 203 10 10 10 1. Gateway-nya 203 ya. Kalau ESP 1 tadi 103. Oke, pilih interface-nya ESP 2. Oke, ini administrasi distance-nya kita kasih 20 aja. Di sini 5. Oke, komennya kita kasih sini lupa ESP 2 biar seragam ya. Kan seragam nih. Nah, tujuannya kenapa kita kasih administrasi distance-nya ini 10, ini 20? Supaya ini yang dipilih diprioritaskan. Ketika link ini mati, maka ini yang yang jadi ini apa namanya sebagai backup. Ini mati, maka dia di take over melalui ESP 2. Jadi distance-nya kita bedakan ya nilainya. Jadi di prioritasnya itu atau di utamaan adalah distance yang paling kecil ya, yaitu 10. Oke, jadi kalau ada 3 ISP berarti kita buat nanti distance-nya misalkan 30 gitu. Oke, sekarang kita coba tes lagi ping ke Google. Oke, berhasil ya teman-teman. Artinya udah tembus internet. Nah, kita verifikasi ya. Get so router in info router all. Ini ada nih ya. Ini yang dipilih diutamain. Kalau database. Oke, jadi ini tanda bintang ini artinya sebagai prioritas ya. Oke, artinya ke 000 atau mengarah ke internet ada dua. Satu PIA 203, satu lagi PIA 103. Cuman karena nilai AD-nya paling kecil, makanya ini dipilih jadi tanda bintang di awal. Ya, static road. Oke, sekarang kita nyalain komputernya ya. Kita nyalain komputernya. Mau tes.
dulu. Kita nyalain kan komputernya ya, lagi proses loading. Oke, sekarang kita ini komputer ini ya, yang di bawah ini yang IP-nya 10.01.12. Kita set dulu IP-nya nih. Kita set IP-nya supaya kita tes internet. Oke, kita lihat IP-nya belum ada. Kita set 10 10.01 12 255 255 255 10.01 254 ya, sesuai di topologi yaitu 254 itu IP port 3 di port. Oke, oke, oke. Dapat IP ya. Kita verifikasi ping ke 10.01 ke 10.01 254. Seharusnya udah replay. Oke, replay ya. Ping ke 88. Waduh, belum bisa ya. Karena kenapa belum bisa ping ke internet? Karena ininya belum diaktifin NAT dan rule police-nya. Oke, sekarang NAT dan rule police kita aktifin di menu police object, firewall police. Sini kita buat ada dua ya, kita buat pertama LAN to ESP1. ESP1 ya, ESP1. Incomingnya port 3, yaitu dari sini ya, ini incomingnya menuju keluar. Terus outgoingnya yaitu ESP1. Source-nya kita kasih spesifik aja, jangan all ya. Bisa sebenarnya all, tapi kita kasih spesifik aja 10.01 all. Oke, ini ya /24. Jadi semua segmen ini. Oke, destination-nya internet. Kita semua aja ya, ke arah internet, service-nya all aja. Terus ini nih NAT-nya, jangan salah lupaan centang ya. Jadi aktifin ya, sampai aktif gini ya. Terus log-nya kita all session aja supaya nanti log historinya kebaca. Oke, oke. Satu lagi untuk KSP2, ini kan masih KSP1, KSP2 kita buat lagi. LAN to KSP2. Incomingnya sama dari port 3 dari LAN. Outgoingnya KSP2 ya, ini yang bedain. Terus source-nya dari ini yang tadi 10.01.024, destination-nya ke internet, service-nya all, NAT-nya jangan lupa udah kena centang ini. Terus ini. Oke, sekarang kita tes internet di PC ini ya. Sini kita tes, udah bisa enggak? Oh, sorry, ini maksudnya ini. Tadi kan belum bisa, kita coba tes ping. Oke, kita cek lognya di 40, verifikasi, log, verify, di forward traffic. Ini ya. Oke, sudah bisa. Kita coba lagi. Nanti ping ya, 888. Refresh lagi. Oke, 12. Oke, udah bisa ya berhasil internet. Kita akses dulu satu website.
kompas.com sama facebook.com ya. Kita oke, bisa ya. Ses Kompas facebook.com. Kita verifikasi di sini di log log and report. Ah, udah ya ini. Jadi sekarang dia lewat ISP. Kita coba klik di sini, detail, nih, destination interface, yaitu pakai ISP 1. Dia lewat jalur ISP 1 ya. Oke, jadi source-nya dari IP kita tadi, IP laptop tadi. NAT yang dipakai itu yaitu NAT IP ini 10254 103 10 10254. Nih, ini kan IP di port 1 G40. Ini yang saya tadi barusan sebutin di masalah NAT. Oke. Nah, sekarang nih bagaimana kalau misalnya si di ISP 1 ini kita matiin? Dia pindah nggak ke ISP 2? Kita coba ya, matiin kabelnya, anggap aja ISP 1 lagi down, lagi ada gangguan. Saya matiin linknya, saya suspend di sini, dia udah mati nih linknya. Oke, saya balik lagi ke laptop, ke komputer. Saya ping nih ke Google. Tapi ini kok nggak nge-reply ya? Harusnya dia udah lewat ISP 2 gitu. Kan ada link cadangan. Sedangkan routingan udah benar nih. Udah benar, udah point to pointnya juga udah benar. Kita t-shirt kenapa? Jadi ini juga kita akses kompas.com, facebook.com. Sepertinya nyangkut ya. Hmm, detik.com atau twitter.com. Hmm, twitter.com, detik.com ya, nyangkut ya. youtube.com, nyangkut harusnya tepat. Nah, kenapa? Jadi karena sebenarnya selain daripada static road ini ada konfigurasi tambahan yaitu monitoring check health. Jadi kita tadi di check health-nya belum kita konfigurasi. Jadi saya di sini kan show ini komen yang perlu ditambah. Nah, saya bacakan ini ya. Kita perlu ketikan config system link monitor. Nanti by CLI aja kita ketik. Kalau lewat GUI nggak ada ya, lewat CLI. Terus edit ESP 1 monitor. Ini variabel aja, bebas namanya. Cuman saya buat ESP 1 biar gampang aja namanya. Set source interface-nya lewat port 1. eh, Tujuan servernya itu IP Google 888. Terus set gateway-nya 103.10.10.1. Yaitu ini ya gateway-nya. Nah, terus terus protokol yang dipakai di ping set update static road enable. Jadi artinya dia selalu oh, mencek sini by health check monitoring ya. Namanya kan link monitoring. Jadi dicek ya. Jadi kalau ketika ke arah ini tidak replay, maka dia pindah ke sini. Oke. Nah, ini juga untuk ESP 2. Sama. Jadi set source interface-nya kita mengarah ke port 2. Kalau di sini tadi kan port 1, ini port 2. Terus gateway-nya pakai port 2, 203.10.10.1, yaitu IP yang di atasnya nih. Oh. IP point to point-nya ya, IP si router si provider. Oke, terus protokol ping update static. Jadi ini kita kopikan. Kalau mau ketik manual juga boleh. Jadi saya copy aja ya biar lebih. Jadi teman-teman boleh lihat ini konfigannya. Saya copy, saya buka di GUI di sini. Admin,
admin, sorry, sorry, admin, admin. Oke, saya pastikan di sini ya. Klik, klik kanan. Oke. Nah, baru log tadi yang log di sini ini kan banyak nih. Saya hapus dulu deh. Saya hapus. Oke, saya hapus lognya, eksekusi log, delete. Ini menghapus log ini ya, biar kita lebih yang terbaru. Baru refresh. Oke, oke. Sekarang saya akses YouTube detik.com. Udah bisa ya. Kalau tadi nyangkut kompas.com bisa. Sekarang kita refresh dia lewat mana? Lewat ESP2 ya. Ini dia kepake nih. Terus destination interface-nya port 2, terus NAP-nya 203. Kita eksekusi lagi. Coba Twitter, Twitter. Oke, berhasil ya teman-teman. Ini lewat ESP2 ya. Nah, kalau kenapa? Karena konfigan ini udah kita tambah, yaitu ini yang mana tadi? Ini harus dikonfig dulu. Kalau enggak, dia nyangkut, enggak dilempar ke ESP2. Oke, sekarang kita monitor dulu dashboard, network, routing. Nah, ini kelihatan ya, yang TIF ini dia pakai ESP2. Kita lihat lagi di sini, get in, sorry, get routing info, routing yang dipakai ini port 2 ya, yaitu PIA 203. Oke, berhasil ya. Jadi sekarang dia sudah berhasil file over. Nah, kalau saya nyalain lagi, kita asumsikan ini normal kembali, maka dia akan balik ke sini, akan balik ke ESP1. Kenapa? Karena prioritasnya di static root tadi dipilih yang AD-nya paling kecil. Nah, ketika down aja ini, maka dia pindah ke sini. Tapi kalau ini baik-baik saja, dia akan milih ini. Oke, sekarang kita coba tes. Ini tadi udah berhasil ya. Ini udah berhasil. Name-nya kita matiin aja. Name, 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 name. Nah, application name. Application name. Baru dapat sini. Ini ESP2 ya dipilih tadi. Nah, sekarang kita lognya kita hapus lagi. Ini komen untuk hapus log ya, biar kosong. Oke, sekarang kita coba lagi ke internet. Baru ping 8844. Pertamina. Oke, pertamina.com.
Oke, bisa ya. Kita lihat di lognya. Harusnya ada yang lewat ESP1. Nih, ada lewat ESP1 ya. Oke, untuk file oper berhasil. Untuk materi selanjutnya adalah di load balancing ya. Jadi load balancing itu dua-duanya dipakai, link kiri dan link kanan ya. Jadi berbagai. Oke, file over sudah kita sekarang ke load balancing supaya link ini dua-duanya dipakai dari bawah atau dari inside. Sekarang kita lanjut di load balance ya. Jadi link ESP ini dua-duanya kita pakai. Jadi tidak ada istilah nganggur dipakai sini, dipakai juga ke sini buat koneksi internetnya atau menuju ke atas. Sebenarnya bukan saja menuju koneksi internet, kalau ada link antar site gitu ya, site data center satu, data center 2, sebenarnya metode ini juga bisa dipakai. Uh, jadi untuk link ke site lain atau site yang berbeda, kita pakai dua link gitu. Jadi tidak harus monoton ke internet mulu. Oke, kalau tadi kita lihat lognya di sini, dia pakai semua ke ESP1. Jadi kita pakai di sini ada ESP-B, ESP2, ESP1. Jadi apa namanya? Jadi dipakai acak gitu ya. Jadi konfigurasinya di mana? Nah, kita di sini ada namanya di routingan tadi, routing static route. Ini kalau tadi di standnya di ESP2 ini 20 dan proteinnya 5. Jadi kita samakan dengan di si ESP1. Caranya double klik di sini. Jadi ESP-nya 10, priority-nya 0 ya. Kita kosongin. Sudah ya, sama ini. Setelah udah sama, baru ada konfigurasi tambahan ya. Ada konfigurasi tambahan di sini di 40-nya. Sekarang kita konfigurasi tambahannya di sini. Ini ada uh, ini konfigurasi tambahan ya. Config system setting set versi 4 ICMP mode source IP base ya, berdasarkan IP LAN. Ini aja. Jadi jangan ya, ini di config manual. Kalau di sini saya copy paste aja, sama aja. Oke, enter. Klik kanan di sini. Udah. Itu aja ya. Jadi ini konfigannya. Jadi kita lihat nanti lognya di sini. Apakah lewat mana saja trafficnya. Kalau sekarang ini kan lewat port 1. Jadi kita coba hapus dulu konfigannya tadi. Execute log. Oke, kita hapus login ya. Kita refresh. Sekarang udah log ya. Biar kita lihat lagi log terbarunya. Sekarang kita coba akses Kompas, detik.com, Twitter. Kita mastiin bahwa kedua link tadi dipakai ya. Terus kita coba ping di sini, ping 844. Oke, ping ke 88 IP Google. Oke, dari refresh Twitter. Oke, sekarang kita lihat lagi lognya ya, refresh ini. Tanda panah bergulung ini ya. Oke, masih ESP1. Oh ya, ini ya.
ada ISP-B, dia random ada ISP ya. Jadi ISP 1, ISP 2. Jadi berhasil ya teman-teman. Jadi lewat sini dan lewat sini. Oke, jadi dipakai ya. Kita refresh lagi. Oke, mana USB ini? Pakai USB 2 ya. Oke, kita ini Facebook. Kita lihat Facebook. Eh, Facebook, YouTube. Oke, kita refresh lagi di sini. Oke, ini ya. Di SP2 lewat mana nih pakai apa ini? Singapura, Amazon. Dia pakai SP2 ya. Jadi seperti itu. Nah, berhasil ya pakai load balancing. Jadi konfigurasinya itu aja di static root-nya, priority sama distance-nya disamain, ESP1, ESP2, baru tambahan tadi konfigurasi ini ya. Ini yang gua blok ini, config system DNS. Oke, terakhir adalah terakhir tadi apa nah? Terakhir adalah policy routing. Nah, policy routing ini begini. Artinya contoh nih dari komputer ini menuju ke akses port 80 kita arahin lewat USB-B, tapi selebihnya sisanya lewat ini ya. Jadi port 80 aja kita arahin, kasusnya seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan entah aplikasi apa aja atau akses apa aja lewat USB-B atau USB tertentu, selebihnya lewat sana. Nah, untuk kasus ini untuk contoh case ini saya buat hanya mengakses HTTP atau port 80, website yang HTTP dia lewat USB-B, lewat sini, selebihnya lewat sini. Ah, konfigurasinya begini. Ah, contoh nih ya, ah, kita lognya ini kita hapus dulu, kita hapus dulu, oke, kita refresh dulu, oke, baik. Sekarang kita konfigurasi ya, kita config policy routing supaya port 80 atau website yang masih HTTP dia lewat sini. Oke, di network policy route create new incoming yaitu dari LAN, port 3 yaitu dari segmen LAN ya, dari sini incomingnya. Terus IP-nya kita 10.0.1.0.24 yaitu segmen kita tadi. Destination-nya 0.0.0.0. Terus protokolnya kita buat TCP, destination-nya 80. 80. Nah, outgoing interface-nya kita pakai, misalkan pakai ESP2. Kan kita tadi sepakat HTTP lewat ESP2. Jadi di sini penentuannya outgoing interface ESP2. Nah, gateway-nya 203 10 10 1. Nah, ini ya, incoming, source-nya, destination-nya ke internet, destination port-nya, outgoing interface port 2. Oke, oke sudah dikonfig ya. Nah, jadi ketika si user mau ngakses ke internet, tapi websitenya adalah HTTP, maka diarahin lewat ini. Tapi kalau HTTPS, TCP, yang lain-lain selain daripada HTTP atau 480, dia lewat sini. Dan nanti sifatnya load balance ada yang lewat sini, ada lewat sini. Cuman namanya port 80 tadi kita arahin. Tadi kan udah kombinasi load balance dengan routing ini. Tapi namanya yang HTTP dia tidak akan lewat ISP-A, dia akan lewat ISP-B. Oke, sekarang sekarang kita coba apa namanya?
Kita tes ya. Jadi di sini log reportnya kita hapus dulu. Kita hapus dulu reportnya deh. Kita hapus dulu. Oke, kita refresh dulu. Nah, sekarang kita tes dari komputer ya. Port HTTP itu apa? Nah, ntar ya. Google. Kita cari dulu port HTTP ya. Website port HTTP. Eicar HTTP ya. Hmm, oke. Eicar HTTP. Sebentar ya, kita cari port HTTP-nya ya. Sekarang jarang sih HTTP. Ah, ini ya HTTP ya. Oke, satu lagi. Eicar HTTP. Eicar. Nah, ini nih ID HTTP ya. Sekarang kita coba download ini. Oke, intinya kita mengakses HTTP ya. Sekarang harusnya yang menuju ke HTTP adalah lewat ISPB ya, lewat ISPB ya atau ISP1. Oke, kita refresh. Ini ya, ini akses library tadi, HTTP. Oke, ini akses library tadi. Eicar tadi belum lewat ya, Eicar. Coba saya Eicar. Oke, eicar.com ya, HTTP Center, CSM Test Center. Oke, dia pakai HTTP fresh lagi. Oke, eicar.com. Oke, kita coba refresh lagi. Gratis. Oke, belum ya. Ntar satu lagi ya. Ada namanya website HTTP. Website HTTP. Oh ini ya. Ini pakai website resmi. Kita tes pakai ini dia masih HTTP. Cuman kita hapus dulu ininya lognya. Jadi yang mengarah ke HTTP kita pastikan dia lewat ISP. Oke, car tes TP. Oke,
Oke, sekarang kita refresh. Ini ya, kita lihat di sini. Push bin Bapenas ya, pakai ESP2. Ini Indonesia punya ya. Websitenya ini Pusbin Lapteran Bapenas. Jadi berhasil. Jadi yang lain dia diarahin ke ESP1. Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi sampai kita coba lihat dulu routingannya di router gate, router info routing database. Oke, ini dipakai ya. Oke, sampai di sini teman-teman, saya cukupkan dulu. Eh, Kalau ada yang kurang atau miss, ada yang kurang paham dari penjelasan saya, nanti di komen di sini. Nanti akan saya reply di bawah ya teman-teman. Sekali lagi jangan lupa share, like, dan subscribe-nya. Saya sangat menghargai. Saya ucapkan banyak terima kasih terkhusus teman-teman yang like, share, subscribe. Sampai di sini, sampai jumpa di tutorial berikutnya. See you again.